ya dalam bisnis dan ekonomi. Jadi ada 3 fungsi yang akan kita bahas, yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi keuntungan. Nah, fungsi pertama yang akan kita bahas adalah fungsi biaya. Jadi fungsi biaya itu biasanya kita sebut dengan biaya total, atau bahasa Inggrisnya adalah total cost, sehingga kita simpulkan TC. Jadi total biaya total TC. Nah, biaya total itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya. Nah, biaya total itu sendiri dibagi atas 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu bahasa Inggrisnya adalah fixed cost, sehingga kita simpulkan dengan FC, dan biaya variabel yaitu variable cost yang kita simpulkan dengan VC. Nah, biaya tetap tidak tergantung pada produksi atau output Q, karena berapapun besar variabel B atau perubahan pada Q tidak akan mempengaruhi biaya tetap. Sedangkan biaya variabel itu tergantung pada produksi atau output. Jadi ya, variable cost itu atau FC atau VC ya, itu kita bisa simpulkan VC sama dengan fungsi dari Q. Kenapa? Karena biaya variabel itu tergantung dari besarnya produksi atau output. Jadi biaya total atau total cost itu sama dengan FC tambah VC atau fixed cost tambah variable cost. Karena FC itu kita sebut dengan konstanta. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh produksi atau output. Nah, contohnya DC sama dengan 150 tambah 500 Q. Berarti yang variable cost-nya itu adalah 500 Q, karena besarnya variable cost tergantung dari produksi output-nya itu Q, dan fixed cost sebesar 150 karena fixed cost adalah konstanta. Nah, kalau fixed cost itu misalnya biaya telepon, biaya listrik, biaya air. Sedangkan kalau biaya variabel itu biaya bahan baku, biaya gaji pegawai, biaya berdasarkan produksi. Jadi misalnya untuk menggoreng pisang, kalau kita berusaha pisang goreng ya, maka yang menjadi biaya variabelnya ya seperti pisang, terus kemudian minyak goreng gitu. Tapi kalau andaikan biaya tetapnya ya misalnya listrik atau mungkin biaya air, jadi berapa banyak pun air yang digunakan untuk membuat adonan tetap bayar sama. Mau kue pisangnya sedikit atau kue pisangnya banyak, maka penggunaan air dalam bayar sedikit maupun banyak waktu mau campur ke adonan kue pisang tetap saja biaya airnya itu tidak berubah. Untuk contoh soalnya, di sini perusahaan garam memiliki biaya tetap setiap bulannya sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya 100 rupiah per minggu. Nah, kita akan menentukan fungsi biayanya, terus kemudian kita akan menentukan apa besarnya biaya tetap dan biaya variabel jika produksi 500 unit, dan bagaimana kita menggambarkan kurvanya. Nah, seperti yang kita ketahui, fixed cost-nya ya tetapnya 20.000, fixed cost 20.000, dan variable cost-nya adalah 100 rupiah per unit. Jadi persamaannya 100 Q. Nah, TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost, maka dapatnya 20.000 tambah 100 Q. Jadi ini adalah persamaan dari TC. TC sama dengan 20.000 tambah 100 Q. Nah, berikutnya apa terjadi jika 500 unit produksi, maka TC-nya berapa?
Nah, kalau ada kakinya diproduksi sama dengan 500, produksinya sebenarnya 500, maka TC-nya sama dengan 70. Si variable cost ini karena ini 100, 500, jadi 100 dikalikan 500 dapatkan 50.000. Fixed cost 20.000 dapatnya 70.000. Nah, untuk gambaran pertama itu adalah kita akan mencoba menggambarkan fixed cost. Jadi fixed cost ini gambar kurvanya adalah mendatar. Kenapa? Karena berapapun kinya mau 500, 1000, 1 juta dan lain sebagainya dan seterusnya, maka tetap fixed costnya adalah sebesar 20.000, sehingga gambar grafiknya secara garis datar. Kemudian untuk variable cost, di sini variable cost itu tergantung dari berapa besar yang diproduksi ya. Jadi jika Q-nya 0, maka variable cost-nya adalah 0. Dapatnya dari 100 kali 0 ya, hasilnya 0. Maka titik potongnya untuk variable cost itu 0,0. Nah, berarti di sini nih. Nah, kita akan mencoba untuk mencari kira-kira titik yang lain itu yang berapa. Jadi di sini kita peta terhingga titik-titik yang dilalui oleh variable cost. Kita mengumpamakan atau mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi adalah 500. Apa yang terjadi? Maka jika Q-nya dengan 500, maka variable cost-nya adalah 50.000. Dapat dari 100 kali Q, 100 kali 500 dari 50.000. Nah, di sini titik potongnya 500 dan 50.000. Di sini tarik garis lurus hingga membentuk variable cost sama dengan 100Q. Nah, berikutnya untuk gambar total cost. Total cost itu kan persamaannya adalah 20.000 ditambah dengan 100Q. Jika Q-nya 0, maka total cost-nya 20.000. Berarti di sini dipotong 0. Tidak di 0 ya, tapi di sini 0,20.000 untuk titik potongnya. Nah, jika TC-nya adalah 500, jadi sekali lagi jumlah produksi yang dilalui oleh kurva ini tak terhingga. Bisa saja saya pilih 100, 1000. Jadi ada yang masih bertanya, kenapa bisa 500? Karena saya mengasumsikan saja teman-teman dari Q yang awal, jika Q-nya diproduksi adalah 500. Kalau teman-teman mau mencoba dengan titik potong yang lain, misalnya 100 atau 20 atau 1 juta juga bisa. Tapi di sini saya mengasumsikan jika Q-nya sama dengan 500, maka TC-nya adalah 70.000. Berarti titik potongnya adalah 500,70. Ditarik garis lurus dari 0,25 tadi. Terjadilah persamaan total fungsi biaya yang berikutnya adalah fungsi penerimaan. Nah, penerimaan yang dimaksud yaitu pendapatan atau pemasukan bagi suatu perusahaan yang telah menjual produknya, baik barang maupun jasa kepada pembeli. Nah, penerimaan sini kita simpulkan dengan TR atau total revenue. TR itu juga dapat dari harga jual dikali jumlah produk yang dijual, sehingga bisa kita simpulkan bahwa total revenue atau pendapatan atau penerimaan ini sama dengan fungsi dari Q. Contohnya, perusahaan garam menentukan harga jual produk yaitu senilai 200 rupiah. Kita mencoba membuat penerimaannya dan berapa total penerimaan menggambarkan 200 unit, dan kita juga akan mencoba menggambar grafiknya. Seperti yang kita ketahui, TR tadi sama dengan harga kali jumlah kuantitas atau total revenue sama dengan price dikalikan dengan quantity, sehingga dapatnya 200 atau 200 kali Q. Nah, tadi di sini soalnya berapa sih total penerimaan bila barang yang terjual sebanyak 200 unit. Jadi jika Q-nya 200 unit, maka TR-nya sama dengan 200 kali 200, dapatnya 40.000. Jadi total penerimaan jika barang yang terjual itu sebanyak 200, maka total penerimaannya adalah 40.000. Nah, untuk gambarnya, persamaannya adalah TR sama dengan
200 Ki. Jika Ki sama dengan 0, maka TR-nya adalah 0. Jadi dari potong pertama 0,0, di sininya 0,0. Kemudian jika Ki sama dengan 200, nah sekali lagi teman-teman, kenapa saya pilihnya 200? Itu terserah teman-teman mau mengasumsikan seperti apa. Jadi ceritanya kurva TR itu akan melampaui atau akan melalui beberapa titik mulai dari 0 sampai tak terhingga. Jadi terserah teman-teman. Nah, itu juga Q-nya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini sekali lagi saya mengasumsikan Q-nya 200 karena biar sama dengan soalnya sebelumnya, yaitu jika Q-nya 200 terkual. Nah, teman-teman kalau mau mencoba dengan Q yang lain juga boleh, silakan. Nah, jika Q 200 maka TR-nya adalah 40 dari 200 kali 200 dan datanya 40. Potong kedua adalah 200 dan 40 potongnya. Terus kemudian ditarik garis lurus dari 0,0 sampai tak terhingga. Kemudian sini pertemuannya yaitu 200,40. Fungsi berikutnya adalah fungsi keuntungan. Jadi keuntungan itu merupakan tujuan utama dari suatu usaha dalam menjalankan usaha. Proses produksi itu akan dilaksanakan seefisien mungkin yang akan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pastinya. Karena di mana-mana seorang berwira swasta atau melakukan sebuah usaha itu untuk memperoleh keuntungan. Tidak ada orang yang mau bekerja untuk rugi. Nah, keuntungan itu merupakan selisih antara total pendapatan dan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk memproduksi. Nah, keuntungan inilah yang dapat mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Keuntungan ekonomi juga ini merupakan surplus atau kelebihan pendapatan total atau pendapatan total atas semua biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya itu biaya untuk pembelian sumber-sumber produksi yang digunakan untuk memproduksi sesuatu tertentu. Nah, yang juga termasuk dalamnya adalah biaya atau pendapatan bagi modal yang besarnya sama. Jadi keuntungan total itu merupakan penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Keuntungan total itu akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara total revenue dan total cost itu mencapai angka terbesar. Secara sistematis, laba juga kita akan rumuskan dengan persamaan atau rumus P sama dengan TR kurang C. Jadi kalau TR nanti lebih besar, maka dianggap bahwa bisa dikatakan bahwa perusahaan itu akan mengalami keuntungan atau laba. Nah, kalau pendapatan yang diterima itu sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, maka produsen akan mencapai keuntungan atau karena tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian, atau dalam bahasa ekonominya itu sering disebut dengan BEP atau break-even point. Nah, jika TR atau total revenue pendapatan yang diterima lebih kecil dari pendapat besar yang dikeluarkan, maka otomatis produsen tersebut akan mengalami kerugian. Contohnya perusahaan Karan memiliki fungsi biaya yaitu IC sama dengan 20 sedangkan fungsi penerimaannya TR sama dengan 200K, maka kita akan mencoba untuk mencari fungsi dari keuntungan, terus berapa jumlah yang terjual jika perusahaan pada dalam kondisi break-even point, apa yang terjadi jika perusahaan menjual produknya sebanyak 300 unit, dan kemudian kita akan mencoba juga untuk menggambarkan grafiknya. Untuk jawaban pertama dari pertanyaan, apa fungsi keuntungannya? Fungsi keuntungan yang kita tahu ini sampai jam kuliah gitu ya hari ini. adalah 200 sedangkan persamaan C adalah
adalah 20.000 tambah 100.000. Kita paham ginangaran. Minus dikalikan positif dapatnya minus, minus dikalikan positif dapatnya terima. Sehingga persamaan keuntungan adalah Ya, sama dengan online atau keuntungan sama dengan online aja. 200 kurang Yang 20.000 online. maaf kurang 20.000 kurang 100.000. 200 kurang 100 dapat 100.000 kurang 20.000 syarat sama keuntungan adalah 100.000 kurang 20.000 atau minus 20.000 tambah 100.000. Nah, untuk pertanyaan kedua, jumlah yang terjual jika perusahaan berada dalam kondisi seimbang break-even point atau di mana perusahaan ini tidak mengalami untung atau laba dan tidak mengalami juga. Nah, seperti kita ketahui sendiri, break-even point itu terjadi jika jumlah yang diterima atau yang didapatkan oleh pengusaha atau perusahaan sama dengan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan atau TR sama dengan. Nah, persamaan TR tadi 200K dan persamaan PC adalah 20.000 tambah 100K. Jadi ini nanti benda ruas yang K kita pindahkan ke sisi sebelah kiri sehingga menjadi 200K kurang 100K sama dengan 20.000. Dapatnya 100K dengan 20.000 sehingga K sama dengan 20.000 dibagi 100 dan dapatnya 200. Jadi pertanyaannya adalah berapa sih jumlah yang terjual jika perusahaan dalam kondisi break-even point, maka yang terjual adalah sebanyak 200. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika perusahaan menjual produknya sebanyak 300 unit? Nah, dari keuntungan ini, dari persamaan keuntungan, kita akan mencoba menghitung apakah yang terjadi jika dijual dengan 300 unit. Jadi keuntungan sama dengan minus 20.000 tambah 100 kali 300 dengan kakinya 300, maka keuntungan yang diperoleh adalah 10.000. Kalau perusahaan menjual 300 unit, maka keuntungan yang diperoleh adalah 10.000. Nah, untuk gambarnya sendiri kita sudah coba gambar untuk TC dan TR pada persentase sebelumnya slide sebelumnya bersama TR dan untuk bersama kalau digabungkan nah, perusahaan akan mengalami tidak untung dan tidak rugi jika memproduksi barang sebanyak 200. Nah, jadi kalau perusahaan mau rugi, silahkan perusahaan memproduksi barang dengan jumlah lebih sedikit dari 200. Jadi kalau ada kan usaha 299 unit, maka perusahaan akan mengalami ini adalah area rugi dan ini adalah area keuntungannya. Nah, dengan cara seperti ini kita mencegah adanya kerugian dari masa keuntungan, maka harga minimalnya adalah 50.000 dan kuantitas yang diproduksi minimal adalah 200. Jika memproduksi 201 saja, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Tapi jika kuantitasnya berkurang satu saja yang diproduksi yaitu 199, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oke teman-teman, sekian untuk materi penerapan fungsi linear lanjutannya.